Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama TDR Channel. Kali ini kita akan membuat video nama-nama sensor dan letaknya pada Suzuki R3. Kemarin kita sudah menjelaskan bagaimana cara membaca DTC pada Suzuki R3. Nah, kali ini kita akan memberikan informasi sensor-sensor dan letaknya pada Suzuki R3. Oke, tidak usah terlalu lama-lama, langsung saja masuk ke videonya. Oke, seperti inilah tampilan mesin pada Suzuki R3. Oke, langsung saja kita tunjukkan nama-nama sensor beserta fungsinya dan letaknya itu di mana. Yang pertama adalah sensor IAT, intake air temperatur. Jadi sensor itu berada di jalur masuk udara, berada di box filter kisaran berarti. Ini box filter. Kemudian sensornya itu berada di sini. Ini IAT atau intake air temperatur. Ya. Terus sensor yang kedua itu adalah sensor MAP, manifold air pressure. Itu berarti berada di sekitaran manifold. Nah, ini manifold. Manifold sensornya itu berada di bawahnya. Nah, ini sensor MAP yang membaca tekanan udara masuk ke dalam manifold atau MAP. Yang berikutnya sensor TPS atau throttle position sensor, atau kalau di Suzuki itu namanya TP, throttle position. Nah, itu letaknya di sekitar throttle body. Nah, di sini bagian belakang. Ya, ini ya. Ini sensor TPS. Jadi sensor ini yang membaca bukaan throttle atau bukaan pedal gas. Oke. Terus yang berikutnya ada sensor CMP atau camshaft position. Sensor yang membaca posisi camshaft itu biasanya berada di cylinder head atau dekat dengan camshaft atau noken. Nah, ini cylinder head. Sensornya itu berada di sini. Nah, yang soket warnanya biru ini. Ini sensor CMP. Oke, yang selanjutnya ada sensor ECT atau engine coolant temperature. Nah, sensor ini pasti berada di jalur sistem pendingin. Biasanya itu terletak pada rumah termostat. Oke, kita tunjukkan. Ini selang sistem pendingin. Nah, sensornya itu berada di rumah ini, sekarang ini. Nah, ini agak bawah ya, nggak kelihatan ya. Coba kita geser nih. Sensor ECT atau engine coolant temperature yang membaca temperatur cairan pendingin atau coolant. Oke. Yang berikutnya ada O2 sensor atau oksigen sensor. Pada Suzuki R3 ini terdapat dua sensor oksigen, yaitu sensor oksigen 1 yang terletak ini sebelum atau di bagian atas katalik. Kemudian sensor O2 yang satunya atau O2 sensor 2
itu berada di bawah setelah katalik. Ini. Untuk soketnya, ini kita bisa urutkan kabelnya. Naik. Soket O21 itu ini yang hitam. Kemudian yang O22 itu yang ini. Warnanya putih nih. Jadi 1 2 1 2. Oke. Kemudian ada lagi sensor CKP atau crankshaft sensor. Itu biasanya di bagian poros engkol atau crankshaft. Nah, pada Suzuki R3 letaknya itu di bagian sini belakang. Nah, itu sulit dijangkau ya. Nah, itu sensornya. Ya, ini sensor CKP. Kemudian yang terakhir ada lagi sensor knock atau knock sensor. Itu berfungsi untuk membaca ketukan ataupun getaran-getaran aneh pada sebuah mesin. Biasanya terletak pada bagian blok mesin. Nah, pada Suzuki R3 letaknya itu di bagian sini. Bagian bawah sini. Nah, ini. Ini knock sensor. Oke, itu beberapa sensor yang terdapat pada Suzuki R3. Semoga bermanfaat dan dapat membantu dalam proses praktek tune-up Suzuki R3. Oke, demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kritik dan saran, silakan tuliskan di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.